Alhamdulillah untuk video hari ini tanggal 5 April 2022 guru menambah lagi tentang bekerja sehingga tidak sempat. Bismillah ya, ini diberi judul ilmu jiwa oleh guru. Ilmu jiwa itu apa toh guru? Ilmu jiwa itu anggap aja hati. Nah, kalau sulit-sulit ya, ilmu hati atau ilmu Assalamualaikum rasa, bukan perasaan, beda nanti. Kalau perasaan itu analisa makhluk. Jadi kalau ilmu rasa itu biasanya gini, setiap manusia kita ini punya rasa. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak tepat atau nyimpang, dia tahu. Nah, itulah yang disebut rasa. Kalau perasaan itu nanti bisa ditimbang, bisa ditinting. Saya kalau melakukan mencuri ya, ini biar tidak dosa, biar tidak salah, biar tidak rugi. Nah, ini ditimbang. Ini namanya perasaan ya. Jadi kalau ada pertimbangan itu namanya perasaan. Ini bisa salah, bisa benar. Tapi kalau sudah masuk namanya jiwa atau rasa, itu satu titik, pasti benar. Makanya manusia kalau melakukan keburukan, hati sudah tidak enak, atau bilang jangan, atau ojo. Itu namanya rasa, beda dengan perasaan. Paham ya? Dari ilmu jiwa ini, guru menerangkan tentang kehidupan atau kata dasar hidup. Biar tidak terjadi permasalahan tentang makna kata hidup. Karena bahasa yang beredar di Indonesia itu salah kaprah. Satu contoh, kalau bicara tentang hidup, di dalam kitab diterangkan katanya manusia itu ditiupkan. Nah, ditiupkan ruhnya Allah. Itu salah, tidak bisa, tidak boleh. Hidup ini ya hidup, tidak ada hubungannya dengan Tuhan ditiup-tiup itu. Kayak suling aja ditiup-tiup itu apa? Bahasa apa? Bahasa mentah, tidak bisa dibenarkan oleh kehidupan ya. Hidup adalah hidup. Ada lagi yang mengatakan kita dihidupkan, itu salah, tidak boleh. Hidup atau gesang itu berdiri mutlak. Tidak ada yang menghidupkan dari luar, tidak ada yang memberi dari manapun. Dia berdiri sendiri tunggal di dalam jiwa kita masing-masing dan sampai tidak akan pernah ada batas waktu. Baik di dunia, baik di kuburan, mau di alam neraka, mau di surga, mau di alam swarga loko. Itu dia tunggal dan berdiri dimanapun. Nah, itulah yang disebut langgeng atau tetap. Tinggal sekarang hidup kita ini terbungkus di dalam yang bersemayam di dalam mulai tubuh, mulai sukma, di dalam jiwa. Nah, itulah yang disebut hidup. Paham ya? Tidak ada dari luar yang memberi kehidupan manusia yang namanya hidup. Nah, dari hidup ini nanti bisa menghidupi rasamu, menghidupi sukmamu, menghidupi tubuhmu, menghidupi makhluk yang lain. Paham ya? Ini diajarkan lebih dalam lagi. Kalau kita para murid, para santri, ini satu ketetapan yang harus dipahami. Bahwa hidup di dalam hidup manusia berdiri tunggal. Sehingga makhluk hidup yang di dalam jiwa kita bisa melepaskan hidup ini untuk menjadi makhluk hidup lagi, gitu loh. Satu contoh mengapa manusia itu bisa menurunkan, membuat makhluk baru. Itu bukan dari langit, bukan. Nah, karena hidup ini nilai yang sangat dasar, tinggal ditambahi bahan baku atau kebutuhannya. Satu contoh, laki-laki berkumpul atau dengan lawan jenis. Karena di tubuh kehidupan wanita itu ada bahan baku, sari-sari makanan. Sehingga hidup itu terpenuhi hidupnya dengan tempat-tempat sari-sari dari rahim ibu diambil. Biar paham, ini sesuatu hal yang sangat dalam sekali. Banyak manusia yang tidak tahu. Sehingga terobsesi. Seakan-akan diberi dari langit. Bukan, salah. Paham ya? Hidup adalah hiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan tunggal. Dia akan menghidupi dirinya, dia akan menghidupi buatannya. Ini letaknya di dalam. Satu contoh nanti ya.
kita, kamu para murid, kalau kalian duduk, diam, merenung, meditasi, bisa masuk di dalam nilai hidup yang di dalam. Itu nanti ada, kesehatanmu akan disehatkan. Bila kalian lemah akan dikuatkan. Itu syaratnya harus diem. Lah diem ini biar bisa merasuk di dalam yang namanya jiwa, dibutuhkan unsur air. Biar saraf-saraf itu ringan. Dibutuhkan wewangian agar pikiran dan perasaan bisa masuk lebih nyaman. Dibutuhkan tempat, ruang dan waktu yang nyaman, tidak di pinggir jalan, sehingga sangat mudah berhubungan dengan yang di dalam. Itulah yang dimaksud sesuatu hal yang akan merubah hidupmu. Paham ya? Karena manusia di dunia, terutama di agama Islam, hidup yang di dalam itu diterangkan dengan bahasa manusia, membuat bahasa namanya zat. Nah, ya, paham ya? Zat. Beda kalau di alam namanya zat. Beda ya, zat. Kalau alam namanya zat. Kalau kehidupan zat. Nah, yang dimaksud zat diterangkan oleh sifat, diterangkan oleh af'al, diterangkan oleh asma atau nama. Karena masyarakat tidak paham tentang bahasa ini, kembali lagi, sehingga terjadilah pemikiran yang salah. Tatkala dikira bicara asmaul husna, af'alullah, asmaullah, sifatullah, zatullah, sehingga selalu hubungannya Tuhan yang di atas langit sana. Bukan. Paham ya? Zat ini adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia. Tadi udah diulas guru. Tatkala di dalam jiwamu itu disebutlah assalamualaikum, gesang atau hidup. Hidupmu itu mengeluarkan sifatnya. Karena dia itu sifatnya hidup, untuk menghidupi dirinya, dia mengeluarkan sifatnya, maka disebut kerentek. Agar hidup ini selalu kuat dan dalam keadaan yang stabil, makanya kalau kita, kamu, manusia, hewan, kalau lapar, dia mengeluarkan sifatnya untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Nah, itulah dari zat ini mengeluarkan sifat. Sifat ini dikeluarkan dari zatnya. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya naluri. Naluri itu dari sifatnya. Tinggal naluri kebenaran, naluri manusia, naluri hewan, atau naluri binatang. Nah, dari zat itulah mengeluarkan sifat. Sifat itu dihasilkan zat. Paham ya? Tatkala dari zat menghasilkan sifat, zat ini mengeluarkan sifat. Sifat ini baru diterangkan namanya af'al. Af'al ini jangan berpikir agama ya. Af'al itu maksudnya pengertiannya, atau keterangannya, atau fahamnya, atau weruh. Satu contoh ya, zat hidup yang ada di jiwamu mengeluarkan sifat kerentek. Tatkala Anda lakukan, di situ diterangkan dengan sendirinya. Satu contoh, manusia di dalam hidupnya lapar atau haus. Dia dituntun dengan Sang Maha Hidup ini. Mencarilah sesuatu yang dibutuhkan. Anggap aja ketemu salak. Dari salak ini tatkala sudah dipegang oleh manusia, dia akan menerangkan dengan sendirinya, namanya pengalaman atau pengertian atau ilmunya, sehingga tahu dan mengerti. Kalau ini saya makan, ini tidak bisa karena kulit yang di luar keras. Sehingga dengan pengertian dengan sendirinya, dia akan dikupas. Nah, itulah yang disebut af'al atau pengertian menerangkan dari sifatnya. Sehingga dinamakan weruh. Lah tinggal sifat ini mencari apa. Nanti bisa orang, makhluk lain ada pengertiannya. Satu contoh, kalian memakai alat elektronik, memakai HP. Dari alat HP itu ada pengertiannya, ada ilmunya, ada kefahamannya, ada pengertiannya, ada kawarunya. Namanya ilmu dituntun, diajarkan. Oh, ini caranya begini. Itu masuk di situ maksudnya. Tatkala dari zat hidup menerangkan nilai kebutuhan secara hidupnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani,
Ini dari sini dengan sendirinya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan makan dan minum, makanya afngal pengertiannya menerangkan baik dan buruk, halal dan haram, ya, manfaat atau tidak. Di sini dengan sendirinya saraf pikiran manusia sudah tahu. Untuk mempermudah, dari sini manusia di alam dunia memberilah suatu nama atau jeneng atau sebutan atau aran atau gambaran atau contoh kebutuhan makhluk yang paling pokok, makan dan minum. Makanya disinilah terbentuknya suatu asma atau nama atau jeneng atau sebutan. Sego loh. Ono sing wis mulai diceluk sego. Ada yang memberi nama nasi. Ono sing ngarani panganan. Itu bahasa jamak. Coba kalau panganan itu apa sih? Nah, kan banyak. Itu namanya bahasa jamak. Kalau nasi itu sudah mengerucut, tapi masih banyak. Nasi ini nasi apa? Jenisnya kan ada. Nah, itulah yang dimaksud nama, jeneng, sebutan atau aran. Belum spesifikasi. Paham ya? Asma itu di situ. Air sama. Karena ingin minum. Air diberi nama, makanya ada namanya air, banyu, tirto. No, beda. Banyak lagi di situ. Lah dari itu nama-nama itu maksudnya menerangkan untuk kebutuhan yang dimaksud. Paham ya? Sama nanti manusia butuh laki, butuh perempuan, butuh apapun. Di situ ada nama, sesuatu yang diajarkan guru. Nah, nama-nama sebutan di situ, suatu kata dan nama menjadikan makna yang tersirat. Nah, ini biasanya orang-orang tadi yang diajarkan guru, kalau yang sudah ngerti ma'rifat, itu rata-rata dari ilmu Jawa. Di luar Jawa tidak diterangkan. Satu contoh ya. Disebut aja mata ya, coba. Berapa bahasa orang Jawa nyebut mata? Mempunyai sifat delok, ketok, deleng, ya, mirsani, mawas. Loh. Begitu banyak. Makanya di luar orang Jawa enggak bisa. Nah, itulah kehebatan kita pribumi orang Jawa. Bahasa kita dibekali nenek moyang begitu banyak. Untuk apa, guru? Tatkala manusia kita pribumi orang Jawa tahu dan memahami nama-nama yang dimaksud, kita bisa memakai benda-benda, alat-alat alamiah yang ada di Pulau Jawa. Sehingga kebutuhan kita tidak susah. Kan sering diajarin guru. Satu contoh, bubur sengkolo. Ribet biar hilang. Bubur sengkoloe didoain. Jagung, sejo agung. Semoga cita-citaku lebih besar, cita-citaku yang besar bisa terwujud. Nah, itu satu contoh. Banyak hal-hal yang sudah diajarkan guru. Tebu, manteping kalbu. Itu kalau dipakai didoain. Itu membawa hasil sesuai yang diharap dari asma, afngal, sifat, dan dat. Nuju yang dimaksud. Semoga ini penjelasan yang simpel bisa dipahami untuk menjadikan pengertian yang sangat luar biasa. Amin. Untuk melanjutkan ini, tadi guru menerangkan tentang zat, tentang hidup. Guru sekarang masuk di alam, tentang alam. Kalau hidup dikatakan zat, kalau alam disebut zat. Nah, satu contoh. Air, pernah dengar kan di pendidikan, air itu mempunyai zat. Zat air atau zat cair. Kalau dipahami dari zat cair, ini zatnya, dia mempunyai sifat dingin. Makanya dingin dan zat cair tidak bisa dipisah. Ya coba, kalau ada orang ahli, siapa yang bisa memisahkan zat air dengan dinginnya? Karena itu satu kesatuan. Karena dingin ini sifatnya air. Air dengan dingin itu satu kesatuan. Ini banyak manusia tidak ngerti. Dikira menerangkan sesuatu itu satu tunggal.
Sehingga diterangkan namanya digatukno. Karena itu menerangkan satu yang dimaksud, paham ya? Zat cair mengeluarkan sifat dinginnya. Kalau sudah mengeluarkan sifat dinginnya, dia akan diterangkan gunanya, keperluannya. Kalau dingin ini cocoknya untuk apa? Untuk mandi, untuk minum, dan untuk yang lain. Karena dari dingin ini nanti sudah ketahuan gunanya. Nah, dari guna ini diterangkan, nah seperti tadi, ada yang disebut banyu, ada yang toyo, ada yang tirto. Nah, banyu ada lagi dibagi, banyu bening, banyu budak, banyu keruh, banyu endut, loh, banyak itu. Paham ya? Kita masuk ke zat api. Api sama, punya zat api mengeluarkan sifat panas. Dari panas itu sesuai ukuran kita manusia bisa mengetahui guna. Dari guna itu diberi nama oleh leluhur. Ada yang namanya geni, gunanya untuk apa? Murup, ngurupi, kanggo apa? Menyala, menyalakan apa? Itu mengandung makna. Ini yang manusia di dunia tidak tahu ya ini. Semoga tahun-tahun ini mulai dibuka, diajarkan guru, terutama untuk pribumi di Pancasila, khususnya para murid. Sehingga lebih cerdas, lebih hebat, hidupnya sangat mudah. Barangkali ada permasalahan, benda-benda yang di sekitar kita bisa operasionalkan. Paham ya? Baru diterangkan. Tadi zat sudah, alam sudah. Sekarang diterangkan dengan perbuatan sama. Perbuatan manusia meliputi 4 juga. Satu contoh, manusia ini melakukan amal. Ya, amal apapun dimaknai zatnya, dasarnya. Amal ini bisa dianalisa gerak atau amal, apik utawa elek, baik atau buruk. Dari sifat amal ini bisa diterangkan bentuk kelakuan manusia. Oh, kalau begitu itu namanya salah. Oh, itu baik. Nah, udah kelihatan, manusia kita sudah tahu. Kamu sendiri tahu ini nanti elek dan apik, tahu dari perbuatanmu. Nah, dari apik lan elek, baik dan buruk, manusia, kamu, kita sudah akan mengetahui manfaat dan risikonya. Inilah yang disebut afngal. Manfaat risiko menerangkan dari perbuatan. Perbuatan ini dari setatnya. Dari manfaat dan risiko barulah diberi sifat seneng, celaka, bahagia, indah, damai, loh, rahayu, selamat, loh. Itu banyak bahasa itu. Celaka, ciloko, kejerumus, kejelungup, jelungep, loh, ajur, momor. Itu banyak bahasa di sini. Nah, ini yang tidak pernah digali di negara ini. Semoga video ini nanti ke depan bisa diberi pendidikan kepada khususnya generasi Pancasila, sehingga kehidupan itu sangat luas di negara kita. Jadi manusia itu yang betul-betul tak terkalahkan dari negara-negara yang lain. Paham ya? Diberi satu contoh manusia dari awalnya mulai ingin berhasil, ingin sukses, ingin kuat, ingin sehat. Itu setatnya. Untuk mencapai hasil itu harus ada ilmunya dan ada caranya. Karena dari tujuan akan mengeluarkan ilmu dan cara. Ilmu berhasil apa, caranya apa. Nah, karena sudah ilmu ini dikeluarkan dari berhasil, satu contoh, berhasil dagangannya, ilmunya beda, caranya beda. Berhasil rumah tangga, ilmunya beda, caranya tidak sama. Berhasil untuk sembuh dari sakitnya, ilmu dan caranya tidak sama, tidak boleh dipukul rata. Tatkala ilmu dan cara untuk menuju dari setat awal, haruslah namanya dijalankan atau dilaksanakan sesuai tuntunan yang dimaksud. Tatkala menyampai atau menuju dari apa yang dijalankan dan dilaksanakan, menjadilah sesuatu bukti nyata, jadi wujud nyata. Diarani berhasil, kaya, kuat, sehat, makmur, nah, cantik, tampan, perkasa. Nah, dari pemahaman ini semoga sangat membantu terutama untuk para murid dan santri dan khususnya juga para pendengar. Semoga sangat bermanfaat untuk para pemirsa dan pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum.